Hai guys, kita akan lihat soal apa yang dibukakan oleh Dirty Bubble Media yang berkaitan dengan kasus FTX ini. Ada pihak-pihak lain yang terkait dengan ahli ini dan ini bukan pertama kali terjadinya. Ini sebelumnya sudah pernah terjadi dengan ciri-ciri yang sama. Kita akan lihat apa itu dan ini ada analisa dari TechDev secara jangka panjang mengenai USDT dominance untuk menunjukkan bahwa kripto sudah bottom di daerah-daerah sini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk ini. Ini merupakan apa yang dikatakan oleh Buckminster Fuller mengenai Bitcoin. Bukan Bitcoin tetapi sesuatu hal yang sangat mirip sekali dengan Bitcoin di tahun 1967 ya. Di tahun 2000 akan ada sistem akuntansi yang realistik dan saintifik yang merupakan kekayaan dan wealth is energy, kekayaan itu adalah energi ya. Talk about something which will be one of the very big new realizations by 2080, which will be a realistic scientific accounting system of what is wealth. We now know that wealth isn't the goal that the old pirates used to have. Wealth is energy, and we have an Einstein in the world in which the scientists found that when energy left any local system. Ya, jadi dia ngomongin soal ini, energi itu tidak bisa habis, tidak bisa hilang, tidak bisa dihancurkan, tapi energi hanya berpindah tempat, berubah bentuk menjadi energi yang lain, dan energi ini merupakan kunci daripada kekayaan kemakmuran dari suatu peradaban ya. Dan apa yang dia katakan itu benar-benar menjelaskan soal Bitcoin di tahun 2000-an ini, di mana Bitcoin itu lahir di tahun 2008-2009 dan Bitcoin ini adalah energi digital karena untuk menghasilkan Bitcoin kita membutuhkan yang namanya mining dan alat-alat mining itu membutuhkan energi listrik ya untuk menjalankannya sehingga kita bisa katakan bahwa Bitcoin itu adalah energi digital. Jadi dan apa implikasinya kepada peradaban kita ketika suatu peradaban itu menggunakan hal yang tidak bisa terdegradasi seperti mata uang fiat, maka peradaban tersebut akan makmur, akan sejahtera. Ya, akan ada saatnya di mana negara-negara mulai menggunakan Bitcoin ini sebagai legal tendernya, boleh transaksi pakai Bitcoin. Ini menurut saya akan memajukan peradaban kita yang pastinya ya. Itu yang saya yakini. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah sudah belajar lebih dalam lagi mengenai Bitcoin? Nah, teman-teman bisa cari tahu dan belajar lebih dalam lagi. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya di sini, di mana kondisi sekarang itu lagi pump ya teman-teman hari ini. Kemarin sempat turun itu ke 16 ribuan. Kalau kita lihat ini Fibonacci 50-nya sepertinya Fibonacci 61,8, kemudian ada bounce dari situ 16.500 dan dia harus melewati setidaknya garis ini 16.500-an breakout ke atas untuk memulai suatu pergerakan harga yang lebih bullish ya. Kondisi sekarang masih ini ada bullish divergence yang terbentuk, MACD crossover ke atas, tapi masih ada red dot kemarin itu. Jadi belum terlalu bullish amat, masih harus tunggu beberapa hari biar bisa ada green dot dan money flow-nya itu bisa menghijau ya. Belum terkonfirmasi secara 100% ini bullish, tetapi kita masih harus menunggu akan hal ini. Dan kita juga akan melihat untuk Nasdaq bagaimana. Untuk Nasdaq sendiri dia tidak breakdown daripada neckline-nya, jadi masih aman. Ini bisa menjadi suatu pola triangle, pola continuation pattern daripada tren sebelumnya, di mana ini mengikuti tren sebelumnya. Bisa saja ini naik dari sini ke atas, dan di sini juga ada EMA ribbon. Jadi lagi berada di support ya teman-teman. Jadi EMA ribbon-nya itu akan muncul di daerah sini. Belum kelihatan, agak lambat. Oke, tidak kelihatan. Nah, tapi di video sebelumnya kita bisa melihat bahwa EMA ribbon-nya itu ada di daerah sini. Harga sedang berada di support ya. Oke. DXY bagaimana? DXY setelah kemarin sempat turun terus naik lagi, close-nya itu cukup bagus sebenarnya, bullish ya. Tapi hari ini ada semacam penurunan ke bawah. RSI-nya itu masih sideways saja, MACD hampir crossover ke atas, jadi hampir bullish.
money flow ini jadi ke daerah merah, tapi ada green dot. Jadi dari indikator sebenarnya masih belum terlalu bullish atau bearish, masih berada di daerah-daerah ini saja. Prediksi saya sebelumnya adalah dia masih bisa ke 109 ke sini. Yang terakhir kalinya, habis itu dari situ rejected, kemudian turun ke bawah. Jadi kondisi sekarang sih sebenarnya masih sideways di daerah-daerah sini ya. Oke. Dan untuk Bitcoin dominance, bagaimana Bitcoin dominance ini yang 3 hari kita lihat masih dalam downtrend. Kalau kita lihat ini downtrend, tidak terlalu ada perubahan yang berarti. Selama beberapa minggu terakhir ini sideways di daerah ini saja, 39 sampai 40 ya. Oke. Kalau breakdown daripada 39,68, maka ini akan bagus buat altcoin, ETH, dan lain-lainnya. Kalau dia ke atas 41%, maka ini akan bagus untuk Bitcoin. Mungkin bisa dalam bentuk koin-koin pada DAM, karena ketika DAM, altcoin itu biasanya DAM-nya itu lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin ya. Jadi Bitcoin dominance biasanya naik ketika kripto itu lagi DAM ya. Oke. Dan kita akan baca apa yang dibukakan oleh Dirty Bubble Media ini mengenai FTX ini. Nah, ada skandal bank yang dilupakan. Ini yang bisa menunjukkan kalau FTX ini hanya merupakan ujung di bongkahan es yang besar saja. Fraud, pencucian uang, korupsi di skala global. Dan kita melihat regulator ini masih tertidur di rodanya. Ini pernah terjadi sebelumnya, kata Dirty Bubble Media ini ya. Kita tahu bahwa FTX itu adalah alat bagi SBF dan insidernya untuk mendanai uang mereka, gaya hidup mereka yang mewah, investasi, dan berbagai pembelian-pembelian yang mereka lakukan ya, melalui donasi, iklan, kemudian kontribusi politiknya. Nah, meskipun banyak bendera merah, jadi banyak hal-hal yang tidak baik di sini, tetapi tidak ada regulator atau legislator yang mengintervensi hal tersebut sampai ini terlambat ya. Sekarang sudah terlambat, orang-orang sudah banyak yang rugi daripada kasus FTX tersebut. Nah, meskipun SBF ini secara publik mendeskripsikan bisnis dia sebagai Ponzi, meskipun ada kritik-kritik yang menyerang SBF, FTX itu boleh tetap bertumbuh dan bahkan menginvasi pemerintah-pemerintah kita. Level korupsi ini tidak benar-benar tidak pernah dibayangkan sebelumnya, tetapi ini sebenarnya pernah terjadi ya sebelumnya. Nah, dulu Bank BCCI ini merupakan bank internasional yang bertumbuh dengan cepat di berbagai negara, tetapi ini merupakan sarang tikus. Sarang untuk fraud dan pencucian uang ya oleh figur-figur di tahun 80-an dan 90-an melalui donasi, kontribusi politik, dan menyewa insider-insider politik yang sangat ini ada banyak koneksinya. BCCI ini, bank-bank ini membangun support yang besar sekali di Washington DC dan pusat-pusat politik yang lainnya di seluruh dunia ya. BCCI ini juga punya keterkaitan koneksi kepada badan intelijensi ya. Nah, ini ada koneksi dengan CIA dan lain-lain ya. Nah, BCCI ini, bank ini adalah sebuah perusahaan kriminal yang membeli legitimasi dengan donasi dan kontribusi politik. Ya, kalau kita lihat ini, kita tahu bahwa SBF ini dia mengkontribusi terbesar kedua kepada Joe Biden sebelum pemilih itu dilakukan dan Joe Biden itu menang. Jadi kita tahu bahwa kenapa SBF itu masih bisa ngomong di New York, masih bisa kasih ceramah kemarin di situ, dan SBF juga masih bisa dengan bebas berkeliaran, itu karena dia diproteksi oleh ya orang-orang politik ini ya, diproteksi oleh negara karena dia merupakan donatur terbesar kedua ya. BCCI ini bisa mencuri uang-uang customer untuk menghilangkan
kerugian dan memberikannya kepada insider. Inilah yang dilakukan oleh FTX juga, menggunakan uang customer untuk trading. Ini BCCI juga terlibat di dalam pencucian uang yang sangat masif sekali dan skandal terbesar waktu itu. Nah, kita akan menutup ini dengan relasi FTX dengan dua entitas, yaitu USDT Tether dan Deltec Bank ya. Ini merupakan tanda besar bahwa ada koneksi FTX dengan Tether dan Bank Deltec ini. Bank Deltec ini mungkin punya ya pasti ada koneksinya dengan pemerintah yang korup ya. Dan ya ini sangat jelas sekali menunjukkan keterkaitannya mirip sekali dengan apa yang terjadi di BCCI ini ya. Jadi FTX itu sangat mirip sekali dengan BCCI ini. Jadi apa yang dilakukan oleh BitBoy sekarang itu adalah dia berusaha untuk membuka satu persatu orang-orang yang korup ini, orang-orang yang terlibat di dalam kasus FTX ini, karena ini sangat besar sekali. SBF bisa berkeliaran dengan bebas. Itu tentu saja bukan hal yang wajar. Ya, harusnya dia langsung ditangkap kalau misalnya ada hal seperti ini, karena ini menyangkut banyak orang yang rugi karena gara-gara kasus FTX ini. Teman-teman bisa berikan komentar, pertanyaan, atau ada pendapat sendiri mengenai ini ya teman-teman. Dan ini ada analisa dari TechDev di mana dia melihat bahwa DXY ini selalu mendahului USDT dominance. Jadi dia memimpin USDT dominance. Dia selalu jadi yang dia memuncak pertama kali dan dia bottom juga pertama kali. Jadi DXY di tahun 2020 ini dia memuncak di sini. Nah, turun, tetapi USDT dominance-nya itu masih ada semacam ini ya, naik dulu dan membuat yang namanya bearish divergence yang terjadi di sini. Ini untuk time frame weekly ya. Jadi cukup kuat bearish divergence-nya. Apa yang terjadi setelahnya? Habis itu ada bull market yang sangat besar terjadi. Harga Bitcoin juga naik dengan kuat ya. Apa yang terjadi sekarang ini? DXY sudah memuncak sekarang dalam proses penurunan. Seperti yang saya bilang, ini menurut saya ini ada dalam proses penurunan bearish, sudah break the structure. Jadi sangat wajar sekali untuk beberapa minggu sampai bulan ke depan DXY itu akan bearish. Dan apa yang terjadi pada USDT dominance, kita lihat ini ada macam high di sini ya teman-teman, dan ada bearish divergence juga yang cukup jomplang, cukup besar gapnya. Mungkin kita akan melihat adanya pergerakan yang besar menanti ya. Ini analisa dari TechDev secara jangka panjang. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai hal ini? Teman-teman bisa komentar di video di bawah. Itu saja untuk video kali ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.